Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan tafsir Al-Quran. Sekarang surat Al-Fajr, surat ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asri was-saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sautu adzab Inna rabbaka labil mirsad. Cukup dulu sampai ayat 14. Jadi mungkin ada 3 kali pertemuan untuk membahas surat Al-Fajr. Terjemah dari ayat-ayat yang barusan. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asr, dan malam yang 10, wasyab'i, dan yang genap, wal watri, dan yang ganjil, wal laili idza yasr, dan malam apabila lewat, hal fi dzalika, apakah dalam hal itu qasamun, ada sumpah lidzi hijr bagi yang memiliki akal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah tidak melihat bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad. Irama zal itab, dan kepada kaum Iram zatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan, allati lam yukhlaq, yang tidak diciptakan, mithluha, sepertinya, fil bilad, di negeri ini, wa thamuda, dan kepada kaum Thamud, alladzi jabus sakhra bil wad, yang mereka bisa mengangkat batu-batu dari satu lembah, wa fir'auna, dan kepada Fir'aun, dzil autad, yang memiliki tugu-tugu, alladzi taghaw, yang mereka semua melewati batas, bil bilad, di negeri ini, Pa'aksaru, dan mereka banyak, fiha, di negeri ini, al-fasad, berbuat kerusakan. Fasabba alaihim, maka dikenakan kepada mereka, Rabbuka, oleh Tuhanmu, sautu azab, pecut siksaan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, sungguh mengawasi. Nah, itu untuk tarjamah dari ayat-ayat
yang ada pada surat Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat 14. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fajr ini diturunkan di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Dan di dalam sebuah tafsir diterangkan, di antara yang berkaitan dengan surat Al-Fajr ini terdapat dalam riwayat An-Nasa'i dalam kitab tafsirnya, kemudian di dalam Sunanil Kubro, kemudian ini ada juga di dalam kitab Tuhfatul Asrofnya. Ini menerangkan bahwa pernah ada satu kejadian. Ini sumbernya dari Jabir bin Abdullah, yaitu sholatnya Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz ini orang yang mengalami jadi makmum Rasulullah. Dan Mu'adz ini jadi makmum Rasul itu sholatul lail. Dan Rasul ini sholatul lailnya membaca surat-surat tiwal, surat-surat panjang. Maka pas begitu Mu'adz jadi imam, maka dia ini membaca surat yang panjang. Padahal di situ ketika Mu'adz jadi imam, datang seseorang yang ingin berjamaah. Nah, kemudian dia masuk berjamaah, ternyata Mu'adz ini itu membaca surat yang panjang. Sehingga orang yang ikut sholat itu maka dia memisahkan diri. Lantaran ku panjangna gitu. Nah, kemudian setelah selesai, maka Mu'adz tahu ada orang yang keluar dari berjamaah. Maka Mu'adz sempat mengatakan, faqala munafik, wah orang itu orang munafik. Maka orang itu tidak enak disebut munafik. Nah, kemudian datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu usolli ma'ahu, aku datang sholat berjamaah, patawwala alayya, maka imam terlalu lama dalam membaca surat, pansorobtu, aku berpaling saja, aku pergi saja, wasallaitu fi nahiyatil masjid, dan aku sholat saja di juru masjid. Nah, kemudian setelah itu fa'alabtun nadhihi, aku setelah selesai segera memberi makan unta-unta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, afattanu ya Mu'adz, apakah kamu akan menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? Aina anta? Kenapa engkau tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la, was-samsi wad-duhaha, wal fajri, dan wal laili idza yaksha? Nah, jadi disinilah jadi turunnya surat ini itu kaitan dengan Mu'adz mengimami dengan membaca surat tiwal. Kebayang Pak, surat tiwal teh surat-surat yang di atas 150 ayat. Kan ada surat Qasar, ada surat Mi'in, ada surat tiwal. Nah, surat tiwal itu surat yang di atas 150 ayat. Nah, dalam riwayat yang lain
Rasulullah menegur ini tidak langsung ke Mu'adz, tidak langsung kepada orang itu, tapi dengan kata-kata ayyuhan nas, wahai orang-orang, idza shalla bin nas, apabila salat berjamaah fal yukhaffif, ringankan. Fa inna fihim al marid, karena diantara yang berjamaah itu ada yang sakit. Jadi yang sakit dia tetap berjamaah di zaman Rasul mah. Fa inna fihim al marid, diantara mereka ada yang sakit, wadhaif, ada yang lemah, wazal hajah, ada yang berkepentingan. Nah pas begitu Nabi menyuruh fal yukhaffif, apa yang harus dibaca? Kata Nabi, baca sabbihisma rabbikal a'la wasamsi wal fajri wal laili idza yaghsha. Ini adalah surat-surat qasar. Jadi ini disebut surat pondok teh eta, gitu, surat pendek teh. Urang mah eta teh kaasup surat panjangnya. Da nu kahartina surat pendek teh kulhu dan inna. Itu kan. Nah, kata Nabi fal yukhaffif, ringankan, yaitu surat-surat itu fal yukhaffif. Nah, ini jadi dalil. Jadi imam itu harus tahu kondisi makmum. Dan makmum ini harus sabar. Kalaupun ini terasa panjang. Jadi imam harus tahu tentang kondisi makmum. Ulah tapi kang ngaripuhkeun, ngabosenkeun gitu kan. Atau jadi omong makmum gitu kan. Wah dasar cenah imam teh teu apal karena sikon, teu apal karena kondisi makmum. Nah makmum juga harus sabar gitu kan. Karena mungkin ukuran ini beda. Mungkin yang dibaca oleh imam itu pendek tapi terasa panjang oleh makmum kan gitu. Nah maka di sini juga harus sabar. Makanya Nabi ketika dua orang ini yang keluar dari berjamaah dan imam ini dirasakan panjang, padahal Mu'adz ini membaca ya seperti yang dia tahu. Maka disinilah dua hal, imam harus tahu makmum, makmum pun tetap harus sabar. Maka kata Nabi, baca saja nanti mah ke berjamaah itu sabbihisma rabbikal a'la wasamsi atau wal fajri. Nah itu diantaranya yang berkaitan dengan surat Al-Fajr. Nah apa isi dari surat Al-Fajr ini? Di sini yang pertama wal fajri. Fajar ini adalah yang dimaksud subuh. Jadi wal fajri ini yang dimaksud adalah subuh. Ini seperti yang dikatakan oleh para ulama-ulama tafsir. Tapi ada juga yang dimaksud semacam Ibnu Abbas, Al-Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, yang dimaksud fajar di sini adalah yaitu yaumun nahri khosoh. Jadi hari sembelihan khusus. Wahwa khotimatul layalil asri, yaitu akhir dari tanggal 10. Jadi kalau bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, pas begitu tanggal 10 subuh, inilah yang dimaksud Al-Fajr menurut sebagian para ulama tafsir. Kenapa? Karena disambung wal fajri walayalin asrin, gitu kan. Walayalin asrin itu adalah yang dimaksud asru dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Jadi wal fajrinya yaitu subuh tanggal 10, walayalin asrinnya malam yang ke-10, gitu kan. Jadi ini kaitan dengan Idul Adha. Jadi Idul Adha ini tanggal 10. Makanya ini juga berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, hadisnya marfu. Ma min ayyamin, tidak ada di antara hari-hari al-amalus sholih,
amal soleh ahabbu ilallah fihinna, yang Allah paling cintai pada hari itu, al amalu min hadzil ayyam, amal-amal pada hari ini, yaitu asrudil hijjah, tanggal 10 Dzul Hijjah. Jadi ini kaitan dengan tidak ada amal yang paling dicintai pada tanggal 10 Dzul Hijjah, yaitu hiraqatud dam, kurban. Walal jihadu fisabilillah, dan bukan lagi jihad fisabilillah. Kenapa? Karena jihad fisabilillah adalah orang-orang berkurban baik dirinya atau hartanya. Jadi kalimat wal fajri, subuh tanggal 10, walayalin asrin adalah malam ke-10 di bulan Dzul Hijjah. Makanya di situ ada takbir. Kemudian pada tanggal 10-nya ada sembelihan kurban. Kemudian wal syab'i wal watri, dan genap dan ganjil. Apa yang dimaksud genap dengan ganjil? Jabir bin Abdullah mengatakan dari Nabi, yaitu innal asro asrul adha, sesungguhnya 10 ini adalah 10 adha, itu disebutkan genap. Kemudian wal watri artinya ganjil, yaumu arafah, yaitu tanggal 9 hari Arafah. Makanya wasyab'i tanggal 10, wal watri tanggal 9. Jadi ini masih wal fajri, walayalin asri, wasab'i, wal watri, gitu kan? Itu. Jadi wasab'inya genap, maksudnya tanggal 10, wal watri itu tanggal 9, yaitu Arafah, gitu kan? Ini ganjil kan 9 itu. Jadi arti sab'un itu genap, watri itu ganjil. Makanya Pak geningan dina qomat dan adzan, umiro Bilalun, Bilal diperintah oleh Rasul an yashfa'al azana, untuk menggenapkan azan. Allahu akbar kan genap. Allahu akbar genap kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu semuanya genap kecuali terakhir la ilaha illallah. Tapi Bilal diperintah supaya an yutirol iqamah, mengganjilkan iqamah. Mengganjilkan iqamah itu adalah satu-satu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kecuali qad qamatis shalah kan gitu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, yalal shalah yalal falah, qad qamatis shalah, qad qamatus shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi satu-satu kecuali qad qamatis shalah. Muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz yang Allahu akbarnya 2 kali? Gitu kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Ini hadisnya bagaimana? Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud. Tapi kalau Nabi menyuruh Bilal dengan mengganjilkan, itu riwayatnya Al-Bukhari. Itu lebih sahih gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang qomatnya Allahu Akbar 2 kali, ya secara periwayatan sahih riwayat Abu Daud. Tapi takrir Nabi. Tapi yang Allahu Akbarnya 1 kali justru lebih sahih riwayat Al-Bukhari. Langsung Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan qomat. Nah dalam hal mengganjilkan qomat, kecuali qad qomatis shalah. Itu terjemah as-sab'u. Bahkan ada istilah syafa'ah. Apa syafaat? Syafaat itu menggenapkan. Jadi syafaat itu menggenapkan. Jadi bukan syafaat ini orang dijahit, diangkat dari neraka itu oleh kiai, oleh ulama, oleh wali dan yang lainnya. Itu tidak ada keterangan seperti itu. Yang namanya syafaat adalah
ketika umat Nabi ada kekurangan untuk layaknya masuk surga, maka mohon kepada Rasulullah, Rasulullah mohon kepada Allah, Allah mengabulkan permohonan Rasulullah untuk menggenapkan amal hamba itu, amal umat itu. Maka itulah yang disebut syafaat, itu menggenapkan dari kekurangan-kekurangan, itu yang namanya syafaat, itu asyaf'u. Makanya ini asyaf'u kita terjemahkan genap, wal watri artinya ganjil. Apa yang dimaksud? Satu, wal syaf'u itu tanggal 10 Dzulhijjah genap, wal watri ganjil itu tanggal 9. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud wasyaf'u wal watri itu adalah kaitan dengan masalah orang melaksanakan haji napar awal napar sani. Napar awal itu sampai tanggal 12, itu kan 12 itu genap. Napar sani sampai tanggal 13. 13 itu adalah ganjil, gitu kan. Bagaimana? Ini secara hukum kata Allah, paman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Jika orang dalam haji melakukan napar awal sampai tanggal 12 tidak apa-apa, dan sampai tanggal 13 pun itu tidak apa-apa. Jadi kalimat atau pendapat yang kedua, wasyaf'i adalah orang yang ibadah haji sampai tanggal 12, wal watri itu sampai tanggal 13. Ada juga yang berpendapat tentang masalah bahwa syaf'un genap, wal witri dan ganjil ini kaitan dengan asmaullah. Allah itu adalah inna lillahi tis'atan wa tis'inas isman, bahwa Allah memiliki 99 nama. Nah, artinya ganjil. Kemudian mi'atan illal wahid, dan disempurnakan 100 gitu, la ilaha illallah, maka itu yang disebut genap. Jadi ganjil 99, kemudian genapnya itu adalah 100. Ada juga yang menerjemahkan wasyaf'i adalah kaitan dengan sholat yang genap, yang 2 rakaat, yang 4 rakaat. Wal watri adalah kaitan dengan sholat yang ganjil seperti sholat maghrib. Kemudian ada juga yang berpendapat tentang masalah wasyaf'u itu ini adalah az-zawj, artinya orang berpasangan, itu kalimat asyaf'u. Wal watri artinya ini orang belum berpasangan, ini terjemah yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan wasyaf'i wal watri. Hanya pendapat yang sesuai, yang pas ini menerangkan wal fajri, subuh tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian walayalin asrin artinya tanggal 10. Gitu kan? Walayalin asrin tanggal 10. Kemudian wasyaf'i masih tanggal 10, wal watrinya tanggal 9. Itu kalimat wasyaf'i wal watri. Walayalin asrin, walayali idza yasrin artinya malam ketika lewat dari tanggal 10. Hal fi dzalika qasamul lijhid, apakah pada hal itu ada sumpah yang bisa membatasi? Ini
Lidhi hijrin yang memiliki akal. Ini diterjemahkan lidhi aklin walubin wahijan. Orang yang memiliki akal artinya orang yang bisa membedakan. Maka disebut yamna'ul insan min ta'ati ma la yaliku bihi minal af'al wal aqwal. Jadi di situ ada sumpah bagi orang yang punya akal. Maksudnya bagi orang yang mereka itu menghalangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melewati batas. Jadi itu qasamun lidhi hijrin. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijrin. Kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Allah Tuhanmu melakukan, menghukumi orang-orang atau kaum Ad. Yang kaum Ad, kemudian kaum Iram yang zatil imad, memiliki bangunan-bangunan yang luar biasa. Kemudian di dalam tafsir diterangkan bahwa kaum Ad, kaum Iram adalah orang-orang yang memiliki kehebatan, asyadda kuwah, orang yang memiliki kekuatan. Bahkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan seperti kaum itu sebelumnya di negeri-negeri ini. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa hebatnya kaum Ad, kaum Iram, kemudian kaum Samud, dan termasuk juga Fir'aun. Jadi Allah menyebutkan ini kaum-kaum yang hebat secara fisik, secara materi, secara kecerdasan. Itu kaum-kaum yang luar biasa. Tapi lantaran mereka adalah kaum-kaum yang togo, kaum-kaum yang suka melewati batas, kaum-kaum yang mereka adalah membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan mengawasi, maka semuanya Allah hancurkan. Jadi disinilah ternyata sampai ayat ke-14 Allah mengingatkan tentang masalah bagaimana tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah, yang kemudian selanjutnya Allah mengingatkan tentang orang-orang yang hebat, tapi ternyata mereka adalah kehebatan bukan dipakai syukur kepada Allah, bukan dipakai untuk melaksanakan ibadah-ibadah, tapi justru mereka membuat kehancuran, kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menghancurkannya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Hanya di sini ada sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz. Jadi memulai itu dengan hadis Mu'adz, kemudian yang terakhirnya pun wasiat Rasul kepada Mu'adz. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, innal mu'mina ladail haqqi asirun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu dalam hal pandangan Allah Subhanahu wa taala asirun, tawanan. Nah, kumaha Pak tawanan teh? Jadi orang mukmin itu seperti tawanan. Maka dia tidak bisa bebas. Maka dia segala sesuatunya harus mengikuti aturan. Mereka itu tidak bisa melakukan selain sesuai dengan
SOP yang mereka terima. Itulah orang mukmin. Jadi innal mu'mina ladail haqqi asirun. Orang mukmin itu adalah seperti tawanan. Kedua, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innal mu'mina la yaskunu rau'uhu wa la ya'manu iddirabahu hatta yuhlapa jisra jahannama khalfa dhahri. Wahai orang-orang mukmin, tidak akan hilang dari sebuah ketakutan dan tidak akan hilang dari sebuah kekhawatiran sehingga dia bisa lepas jembatan jahanam dari punggungnya. Apa yang dimaksud? Bahwa orang mukmin itu tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa tentram selain dia melepaskan hidup ini dari sebuah dosa-dosa. Matak lamun jalma masih aya dosa, bakal muncul sebuah kekhawatiran, ketidaktenangan hidup. Tapi kalau orang itu terlepas dari sebuah dosa, maka hidup ini akan merasa tenang, tentram. Kemudian yang ketiga, ya Mu'adz, innal mu'mina qayyadahul Qur'an. Wahai orang mukmin, maka qayyadahu. Qayyadahu itu ikatannya hidup ini dengan Al-Quran. Jadi hidup harus diikat dengan Al-Quran. An katsirin min sahwatihi wa an yahlika fiha. Walaupun kebanyakan orang hidup ini mengikuti hawa nafsu. Kemudian fal Quran daliluhu, maka Quran harus sebagai petunjuk. Wal khaufu mahajjatuhu, kalaupun ada rasa takut ini sebagai hujah kenapa kita tidak melakukan ketidakbaikan. Wasyuqu muti'ah, kemudian kerinduan ini yang harus diikuti. Wassalat kahpuhu, dan salat adalah perlindungannya. Wassaumu junnatahu, saum sebagai tameng. Wassodaqatu pakakuhu, dan sodakoh adalah kebebasan. Wasidku amiruhu, kejujuran sebagai pemimpin. Wal haya'u waziruhu, dan malu adalah sebagai wazirnya, pembantunya. Ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala labil mirsad, sangat mengawasi. Bagaimana untuk selamatnya orang mukmin? Maka harus seperti apa yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz itu. Maka dari ayat ini tiada lain adalah harus berpegang hidup ini terhadap Al-Quran, karena Allah ini sangat mengawasi. Ibnu Abbas juga menerjemahkan bahwa inna rabbaka labil mirsad ini adalah yasma'u wa yara. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Yakni yarsudu khalqahu bima ya'maluna, bahwa Allah mengawasi khalqahu terhadap makhluknya bima ya'maluna, dari apa yang mereka lakukan. Wa yujazi kulli bisa'yihi fid dunya wal ukhra, dan Allah akan membalas semua yang dilakukan oleh manusia baik di dunia atau di akhirat. Seperti Allah membalas kepada kaum Ad, kepada kaum Iram, kepada kaum Samud, dan kepada kaum Fir'aun. Itu Allah membalas baik di dunia wal akhirah. Makanya inilah yang harus jadi pegangan, inna rabbaka labil mirsad. Jadi tiga, pertama adalah Allah mengingatkan tentang masalah tanggal 10 atau tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah.
kemudian Allah mengingatkan tentang kehebatan kaum-kaum yang terdahulu, tapi mereka semuanya dihancurkan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan seorang makhluknya di muka bumi, khususnya adalah manusia, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, dan semuanya Allah akan membalasnya baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya nanti ada sebuah ungkapan Nabi, in khairan fa khairun. Jika baik maka akan balasannya pun baik, wa in syarran, jika jelek fa syarrun, maka balasan pun jelek. Itu yang dimaksud dengan ayat-ayat yang barusan tadi baca. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Cukup dulu untuk pemaparan materi. Silakan jika ada hal-hal yang ditanyakan. Oh ya. Iya. Jadi kalau melihat kejadian hadis itu, dia keluar berjamaah, alasannya dia punya kepentingan. Semangat berjamaah dia lakukan, tapi dia juga banyak kepentingan. Nah kalau dia mengikuti sampai selesai, itu jelas akan rusak kehusuannya. Lantaran ada kepentingan. Nya gambarkeun lah ku bapak misalkan ikut berjamaah gitu, orang rek init-initan gitu, kemudian kereta akan berangkat siga kumaha tah. Itu kan moal khusu kan, tangtuna moal khusu. Nah itu, maka disitulah orang ini keluar dari berjamaah. Alasannya jelas gitu kan. Makanya Nabi mengatakan bahwa imam jangan terlalu lama. Bukan tidak boleh lama, terlalu lama. Kenapa? Karena jamaah ini ada yang sakit. Ada yang sakit. Ya mungkin orang yang sakit itu kalau lama beda lagi masalahnya. Orang yang lemah. Kemudian orang yang banyak keperluan, dal hajah, yang berkepentingan. Makanya disinilah saya tadi muqaddimah, 2, imam harus tahu situasi dan kondisi makmum. Dan makmum pun harus sabar gitu kan. Nah, kalaupun misalkan ada sesuatu yang terpaksa, nah maka seperti sahabat itu gitu kan. Nah, sahabat itu tidak dimarahi oleh Nabi. Tapi malah Nabi meluruskan Mu'adz bin Jabal kan begitu gitu kan. Jadi seperti apa bolehnya orang yang sedang berjamaah gitu keluar? Ya kalau memang dia betul-betul mendesak dan bisa merusak dari kehusuan gitu Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan untuk kajian subuh ini. Insya Allah nanti ketemu lagi di waktu yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.